Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Alfia Ramadhani dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sholat. Poin-poin yang akan saya bahas yaitu hakikat sholat, mengapa Allah mewajibkan sholat, tujuan dan fungsi sholat, akhlak dalam sholat, hikmah sholat, makna spiritual sholat, dan ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Hakikat sholat. Ibnu Qayyim rahimahumullah menguraikan hakikat sholat. Tidak dapat diragukan bahwa sholat merupakan perkara yang sangat menggembirakan hati bagi orang-orang yang mencintainya dan merupakan kenikmatan ruh bagi orang-orang yang mengesahkan Allah. Puncak keadaan orang-orang yang jujur dan parameter keadaan orang-orang yang meniti jalan menuju kepada Allah. Sholat merupakan rahmat Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Allah memberi petunjuk kepada mereka untuk bisa melaksanakan dan memperkenalkannya sebagai rahmat bagi mereka dan kehormatan bagi mereka, supaya dengan sholat tersebut mereka memperoleh kemuliaan darinya dan keberuntungan karena sholat dengannya, karena dekat dengannya. Poin yang kedua yaitu mengapa Allah mewajibkan sholat. Pertama, sholat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. B, yaitu sholat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka ia kafir. Salah seorang tabi'in bernama Abdullah bin Syakik rahimahumullah berkata, dulu para sahabat Muhammad SAW tidaklah pernah menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Yang poin C yaitu sholat adalah tiang agama dan agama seseorang tidak tegak kecuali dengan menegakkan sholat. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, inti atau pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya atau penopangnya adalah sholat. Poin selanjutnya dan fungsi sholat. Rasulullah SAW memperumpamakan sholat dengan perumpamaan yang sangat indah, yang menunjukkan bahwa ia adalah sebuah kebutuhan dan kegembiraan hati orang-orang yang beriman. Karena dengannya Allah menghapuskan dosa hambanya. Allah Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, oleh karena itu, pantas jika sholat yang dilakukan dengan baik bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Poin selanjutnya yaitu akhlak dalam sholat, yaitu meraih khusyuk. Khusyuk dalam ibadah kedudukannya seperti ruh atau jiwa dalam tubuh manusia. Sehingga ibadah yang dilakukan tanpa khusyuk adalah ibarat tubuh tanpa jasad alias mati. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan sifat agung ini termasuk ciri utama orang-orang yang sempurna imannya dan sebab keberuntungan mereka. Dalam firman-Nya, Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Poin selanjutnya yaitu hikmah sholat. Ada beberapa hikmah sholat, di antaranya, pertama mendapatkan cinta dan ridho Allah,
Kedua, selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Tiga, pewaris surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Empat, pelaku sholat disifati sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa. Lima, akan mendapat ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Enam, sholat tempat meminta pertolongan kepada Allah sekaligus ciri orang yang khusyuk. Dan yang terakhir yaitu sholat mencegah hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Makna spiritual sholat. Yang pertama yaitu takbiratul ihram atau awal. Pengawalan segala sesuatu seperti hidup diawali dengan kelahiran dan sesuatu yang ada pasti ada awalnya. Takbiratul ihram ini menjadi titik awal sholat, menjadi simbol awal perjalanan hidup yang memiliki makna spiritual sebagai penyerahan totalitas kepada Yang Maha awal bahwa karenanya ada dan karenanya kita melakukan perjalanan hidup. Yang kedua yaitu berdiri atau gerak perjalanan. Berdiri merupakan lambang siap berjalan menjalani kehidupan karena kalau duduk tidak mungkin bisa berjalan. Tegak memiliki arti bahwa kehidupan harus ditegakkan pada ruang waktu. Iman, akhlak, amalan pribadi, dan amalan sosial juga harus ditegakkan. Sholat adalah tiang agama, jadi agama didirikan atau ditegakkan oleh sholat. Yang ketiga yaitu ruku atau penghormatan. Ruku adalah sebuah ajaran kembali Sang Pencipta. Segala sesuatu tidak pernah kita miliki secara pribadi. Semua yang berasal dari Sang Pencipta akan kembali kepada Sang Pencipta. Dan poin terakhir yang saya bahas yaitu ancaman meninggalkan sholat. Para ulama telah sepakat bahwa dosa meninggalkan sholat 5 waktu lebih besar dari dosa-dosa besar lainnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahumullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.